Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga seluruh sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, perjuangan, dan pengorbanan hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada mereka, menjamin surga untuk mereka sedari mereka masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mempertemukan kita, menyatukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari dikisahkan semangat seorang pemuda yang membara, menjadikan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ingin segera mendapatkan jaminan masuk surga, ingin segera mencapai puncak keimanan. Dengan apa yang beliau lakukan? Dia puasa setiap hari, qiyam sepanjang malam. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Justru Nabi SAW tidak merestui perbuatan tersebut. Menghardik dan memerintahkan agar sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As mengakhiri langkah tersebut. Upaya memaksakan diri untuk bisa segera. Ini sesuatu yang tidak benar. Ibadah itu dilakukan secara bertahap karena ibadah bukan untuk sehari dua hari. Sedangkan kemampuan fisik, kemampuan mental, kemampuan psikologi kita, finansial dan yang lainnya sangat terbatas. Kalau kita tidak manage, kita tidak lakukan secara bertahap, maka yang terjadi justru arus balik. Sehingga Nabi SAW segera memanggil Abdullah bin Amr al-As, mengatakan, Alam ukhbar, annaka takumul lail wa tasumun nahar. Ya Abdullah, betulkah kabar yang sampai kepadaku bahwa engkau sepanjang malam qiyamul lail dan setiap hari engkau berpuasa? Qala bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menyatakan, innaka in fa'alta dhalik karrahta ila nafsika al-ibadah. Innaka in fa'alta gharat ainuk wa nafihat nafsuk wa karrahta ila nafsika al-ibadah. Oh ya Abdullah, kalau engkau terus seperti itu caranya, ingin mensucikan jiwa dengan cara memaksakan, dengan cara ingin segera, tidak bertahap, maka yang terjadi apa? Yang terjadi gharat ainuk, engkau akan ragamu akan kalah, tidak akan mampu mengikuti semangatmu yang terlalu besar tersebut, melewati batas. Engkau akan kurus, kering karena kurang makan, kurang tidur, kurang istirahat. Wa nafihat nafsuk, dan suatu saat jiwamu pun akan lelah, bosan, jenuh, dan kemudian karrahta ila nafsikal ibadah. Arus balik yang sangat mengerikan. Yang semula dengan penuh semangat, dengan cinta, dengan semangat yang menggebu-gebu, menggelora, beribadah, mengharap pahala, yang terjadi justru sebaliknya. Engkau justru suatu saat benci dengan ibadah. Engkau benci dengan ibadah. Karena itu pesan Nabi SAW, alaikum minal amali ma tutikun. Hendaknya kalian menjalankan ibadah itu sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing. Jangan ada usaha memaksakan diri, memikul amalan yang di luar kapasitasnya, baik kapasitas fisik ataupun kapasitas psikologisnya. Fa innallaha la yamal hatta tamallu. Karena Allah tidak pernah jenuh. Allah tidak akan pernah bosan untuk diibadahi. Walaupun kalian telah terjerembab, kalian telah terperangkap dalam bosan. Karena itu proses alami harus kita jalani. Sebagaimana kita kalau mau makan, minum, memiliki anak keturunan, mau kaya raya, harus mengikuti tahapan dan prosesnya. Demikian pula ketika Anda ingin mensucikan jiwa Anda, ikuti tahapannya, prosesnya. Sedikit demi sedikit. Bersihkan jiwa Anda sedikit demi sedikit. Jangan pernah mengharap bahwa Anda bisa seketika memiliki jiwa seperti jiwanya Abu Bakar. Tidak bisa. Abu Bakar memiliki jiwa yang suci seperti itu.
bukan hasil kerja sehari 2 hari, bukan hasil ibadah, bukan hasil perjuangan sepekan 2 pekan, sebulan 2 bulan, tetapi itu perjuangan besar. Itu perjuangan besar yang beliau lalui, beliau ikuti tahapannya sedikit demi sedikit. Karena ikhwatul iman, berdoa bukan berarti melupakan aspek natural, aspek-aspek alami yang itu merupakan bagian dari sunnatullah. Karena dalam kehidupan kita, ada 2 ketetapan Allah yang harus kita jalani dan kita indahkan. Yang pertama, ketetapan syar'i, yaitu hukum-hukum syariat. Indahkanlah tuntunan syariat, indahkanlah hukum-hukum syariat. Dan yang kedua, ketetapan kauni. Ketetapan yang berkaitan dengan kodrat ilahi, alam semesta takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya harus Anda sinkronkan, Anda sandingkan, Anda satukan dalam jiwa Anda. Anda satukan dalam aplikasi kehidupan Anda yang nyata. Prosesnya Anda ikuti, hukumnya Anda patuhi, dan kemudian selebihnya Anda serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda sudah mengikuti proses alaminya, kalau Anda sudah mematuhi hukumnya, maka selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang akan memberi hasilnya. Allah lah yang akan memberikan, dan Allah lah yang akan memberikan kesucian jiwa Anda. Betul-betul hanya Allah yang kuasa memberikan hasilnya. Anda hanya berusaha, Anda hanya meminta. Selebihnya itu adalah kewenangan dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang sangat penting agar kita tidak terperdaya dengan doa, walaupun itu doa yang paling manjur, tetapi jiwa kita tidak menjadi suci hanya sekedar berdoa, hanya sekedar sekali beristighfar, 2 kali beristighfar. Tetapi proses alami harus kita jalani. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sebagaimana Anda terus gigih berdoa, sebagaimana Anda terus gigih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka teruslah beramal, teruslah beribadah, tegakkan aturan Allah, tegakkan syariat Allah dalam diri Anda, jauhi larangannya, tinggalkan larangan-larangannya. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput Anda. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.